Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rezeki Daya Sibuan. NIM saya 3622024. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, pengertian dan ruang lingkup produksi menurut Islam. Kegiatan produksi dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai kegiatan yang menciptakan manfaat atau utility baik di masa kini maupun di masa mendatang, dan juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan manusia dalam menghasilkan suatu produk baik barang maupun jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Sedangkan orang atau suatu badan perusahaan yang berperan dalam menaikkan nilai guna sesuatu barang atau jasa sehingga dapat menghasilkan barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan konsumen disebut dengan produsen. Beberapa ahli ekonomi Islam memberikan definisi yang berbeda mengenai pengertian produksi. Berikut ini beberapa pengertian produksi menurut para ekonomi Muslim kontemporer. Di antaranya adalah 1. Kaf mendefinisikan kegiatan produksi dalam perspektif Islam sebagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya, tetapi juga moralitas, sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana digariskan dalam agama Islam, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Kedua, Manan menekankan pentingnya motif altruisme bagi produsen Islami sehingga ia menyikapi dengan hati-hati konsep Pareto optimality dan given demand hypothesis yang banyak dijadikan sebagai konsep dasar produksi dalam ekonomi konvensional. 3. Rahman menekankan pentingnya keadilan dan kemerataan produksi distribusi produksi secara merata. 4. Ulhaq menyatakan bahwa tujuan dari produksi adalah memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang merupakan fardu kifayah, yaitu ketuhanan yang bagi banyak orang pemenuhan yang bersifat wajib. 5. Siddiqi mendefinisikan kegiatan produksi sebagai penyediaan barang dan jasa dengan memerhatikan nilai keadilan dan kebajikan, kemanfaatan atau maslahah bagi masyarakat. Dalam pandangannya, sepanjang produsen telah bertindak adil dan membawa kebajikan bagi masyarakat, maka ia telah bertindak Islami. B. Tujuan produksi. Dalam konsep ekonomi konvensional, tujuan produksi adalah mencari laba sebesar-besarnya. Sedangkan menurut Islam, tujuan produksi adalah memberikan maslahah yang maksimal untuk para konsumen. Dalam Islam, memperoleh laba juga tidak dilarang, selama tidak keluar dari harga normal sehingga tidak termasuk penipuan. Sebagian ulama menetapkan batasannya yaitu 1/3. Hal itu sudah dirasa banyak. Maka dapat disimpulkan tujuan kegiatan produksi untuk meningkatkan kemaslahatan yaitu yang pertama, pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkat golongan menengah atau moderat, yaitu produsen menghasilkan barang untuk jasa kebutuhan walaupun belum menjadi keinginan konsumen. Barang dan jasa yang dihasilkan terdapat manfaat nyata untuk kehidupan Islam. Jumlah yang diproduksi tidak berlebihan. Memproduksi dalam jumlah yang wajar. Memproduksi barang dan jasa secara berlebihan dapat menimbulkan kesalahan pada alokasi sumber daya ekonomi dan akan menghabiskan sumber daya ekonomi secara cepat. 2. Kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya walaupun hanya dijadikan sebagai sarana kebutuhan produsen. Produsen harus bersifat proaktif, kreatif, dan inovatif, memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Produsen harus berorientasi menghasilkan barang dan jasa yang bermanfaat untuk kedepannya. Ibnu Khaldun dan beberapa ulama lainnya berpendapat bahwa kebutuhan manusia digolongkan menjadi 3 kategori. Yang pertama, kebutuhan primer, kebutuhan yang harus dipenuhi. Yang kedua, hajiyat atau kebutuhan sekunder, dan tahsiniyat, kebutuhan tersier. 3. Menyiapkan persediaan barang dan jasa untuk masa depan. Dengan menyiapkan barang dan jasa untuk masa depan, produsen mencoba mengembangkan agar mendapat teknologi kebutuhan yang dibutuhkan untuk masa mendatang. Hal tersebut disesuaikan dengan tuntutan masa depan. 4. Pemenuhan sarana untuk kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah. Produksi barang dan jasa pada Islam yang dilakukan untuk memperbaiki sumber daya alam, harta, dan manfaat yang akan diterima. Selain itu, dalam Islam juga dianjurkan untuk bekerja sama dengan seorang yang memiliki keahlian di bidang tersebut.
C. Kaidah produksi dalam agama Islam. Berikut ini adalah kaidah-kaidah dalam memproduksi. Yang pertama itu memproduksi barang dan jasa halal pada setiap tahapan produksi. Yang kedua, mencegah kerusakan di muka bumi, termasuk membatasi polusi, memelihara keserasian dan ketersediaan sumber daya alam. 3. Produksi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat serta mencapai kemakmuran. Kebutuhan yang harus dipenuhi harus berdasarkan prioritas yang ditetapkan agama, yakni terkait dengan kebutuhan untuk tegaknya akidah atau agama, terpeliharanya nyawa, akal dan keturunan kehormatan, serta untuk kemakmuran material. 4. Produksi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan kemandirian umat. Untuk itu hendaknya umat memiliki berbagai kemampuan, keahlian dan prasarana yang memungkinkan terpenuhinya kebutuhan pengembangan peradaban, di mana dalam kaitan tersebut para ahli fikih memandang bahwa pengembangan di bidang ilmu, industri, perdagangan, keuangan merupakan fardu kifayah yang dengannya manusia bisa melaksanakan urusan agama dan dunianya. Sekian, bila saya ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.